Kembali di Metro hari ini, pemirsa, KPK menyebut akan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Ketua KPK Setio Budianto menyatakan penetapan ini akan dilakukan KPK secepatnya. Setio Budianto menyebut penetapan tersangka akan dilakukan usai menggeledah sejumlah tempat. Setio menjelaskan pimpinan KPK sudah menyerahkan proses penyidikan kepada penyidik. Penetapan tersangka dipastikan didasari atas kecukupan bukti. Sebelumnya KPK menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik termasuk telepon seluler dari penggeledahan di rumah Yakut pada 15 Agustus lalu. Ada hasil, itu yang pertama ya. Ada hasil apakah itu dokumen, kemudian ada barang bukti elektronik, ya ada juga mungkin barang-barang lainnya, itu pasti ada. Tapi detail spesifikasinya itu pasti ada pada bukti penindakan atau direktur penyidikan. Silakan dikonfirmasi aja karena secara spesifik ya laporannya hanya sifatnya secara umum saja bahwa telah dilakukan penggeledahan dan ada hasil. KPK terus mendalami pihak yang terlibat dalam kasus korupsi kuota haji 2024. Yang terbaru, penyidik KPK sudah menggeledah rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas untuk mencari bukti korupsi di masa ia menjabat sebagai Menteri Agama. Meskipun lembaga anti rasuah atau KPK sudah percaya diri mengantongi calon tersangka dalam kasus kuota haji 2024, namun hingga saat ini KPK masih belum juga mengungkap siapa tersangka yang terseret kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang diduga berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga 1 triliun rupiah. Jalan panjang mencari jejak korupsi kuota haji 2024 sampai hingga di kediaman ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas di kawasan Condet, Jakarta Timur. Penyidik menggeledah kediaman Yakut pada Jumat 15 Agustus 2025. Yakut disebut berada di rumah saat penggeledahan dan tidak melakukan perlawanan. Dari penggeledahan di rumah Yakut, KPK membawa sejumlah dokumen dan barang elektronik. Dari penggeledahan yang tim lakukan di rumah saudara YJQ, ya, tim mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Jadi dari BBE itu nanti tentu penyidik akan melakukan ekstraksi untuk mencari petunjuk-petunjuk dan juga bukti untuk mendukung penanganan perkara ini. Dan terkait dengan penggeledahan yang dilakukan di salah satu rumah milik ASN di Kementerian Agama yang berlokasi di wilayah Depok, tim mengamankan 1 unit kendaraan roda 4. Mas, BBE itu biasanya dari mana sih, Mas? Handphone kan atau apa? Terus nanti akan diekstraksi atau gimana? Ya, BBE itu kan macam-macam ya. Salah satunya seperti handphone begitu. Nah, nanti akan diekstraksi ya, akan dibuka isinya. Kita akan lihat informasi-informasi yang ada di dalam BBE tersebut. Tentu informasi yang ada di BBE sangat berguna ya bagi penyidik untuk menelusuri informasi-informasi yang dicari ya terkait dengan perkara ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga memastikan akan memanggil lagi ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas karena penyidik menilai masih ada sejumlah informasi yang butuh digali dari keterangan Yakut. Yakut sebelumnya sudah diperiksa KPK pada 7 Agustus lalu. Selanjutnya, pada 9 Agustus 2025, KPK menyatakan kasus kuota haji 2024 masuk dalam tahap penyidikan. KPK juga sudah mencegah Yakut keluar negeri bersama dengan 2 orang lainnya berinisial IAA dan FHM, dan larangan bepergian keluar negeri ini berlaku selama 6 bulan. Terciumnya aroma korupsi atau kasus kuota haji 2024 bermula dari pembagian kuota yang diduga tidak sesuai aturan. Pada tahun 2024 lalu, Indonesia diberikan 20.000 tambahan kuota untuk mempercepat antrian haji reguler. Pemerintah harusnya membagi persentase 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Namun ternyata pembagian kuota haji 2024 dibagi rata alias masing-masing 50%. Tim Liputan, Metro TV.
Apa yang sebenarnya ditunggu KPK untuk mengumumkan tersangka dalam kasus korupsi ini? Kita akan bahasnya bersama Koordinator Maki, Boyamin Saiman. Selamat sore, Bang Boyamin. Sore, Bang Indra dan seluruh pemirsa. Baik, Bang Boyamin, saya mengutip sedikit ya pernyataan Anda. Kami harap paling lambat akhir Agustus sudah ada penetapan tersangka. Jika tidak, saya gugat ke peradilan terkait dengan kasus ini. Lama sekali kalau nunggu akhir Agustus, masih 2 minggu lagi. Bisa bagaimana potensi melarikan diri atau penghilangan barang buktinya, Bang Boyamin? Kan sudah dicekal juga gitu calon tersangkanya loh kira-kira kan itu. Penghilangan barang buktinya potensinya gimana? Juga karena dari penggeledahan itu ada Kasubdit levelnya eselon 3 yang ada mobilnya itu gitu. Dan semua sudah di mapping dan saya yakin tidak akan bisa kabur lagi karena sebenarnya sudah dalam pemantauan. Sehingga kalau mereka kabur ya pasti langsung ditangkap di bandara atau di mana gitu. Nah, kalau soal akhir Agustus itu menurut saya ya waktu yang netral lah. Tidak terlalu cepat ya juga tidak terlalu lama gitu. Ya sabar sedikit. Nampaknya Indra malah yang tidak sabaran nampaknya. Biasanya yang tidak sabaran kan saya gitu kan. Ya tapi ini karena apa? Satu rangkaian ini sebenarnya pembuktiannya sudah mudah gitu. Sebenarnya saya mendeadline akhir Agustus itu kan maksimal gitu. Ya bisa aja minggu depan atau minggu depannya lagi saya gugat kalau nampak kemudian KPK melambat lagi gitu. Karena di bulan April itu sebenarnya kan sudah kita gugat pra peradilan juga ketika KPK sudah agak lemot. Padahal waktu itu saya sudah memberikan data dan beberapa yang sifatnya bisa memperkuat gitu. Misalnya seperti travel misalnya atau berkaitan dengan oknum pegawai yang rekeningnya jumbo misalnya gitu. Jadi sudah kita sampaikan kepada KPK waktu itu dan akhirnya jalan lagi cepat ya kita tunggu gitu Indra. Ya, Bang Boyamin, ini bukan terkait soal buru-buru karena kan kalau biasanya kasus yang sudah jelas strukturnya yang dicegah juga elemen-elemennya ada pemerintah, ada swasta, itu kan sudah cukup jelas bahkan statusnya dikasih status cegah. Kan jadi orang malah bertanya, naik statusnya sudah naik penyidikan, tapi belum juga ada tersangka. Biasanya KPK kan tidak begitu. Ini bukan soal buru-buru, tapi penasaran ada apa sih? Kok nggak ditetapkan segala sebagai adanya tersangka? Itu wajar nggak publik bertanya-tanya begitu, Bang Boyamin? Ya sebenarnya kan gini, Indra. Kenapa itu tidak ditetapkan tersangka itu salah satunya takut kalau digugat pra peradilan kalah. Misalnya dalam kasus Edi Harriet maupun Paman Birin. Itu kan gara-gara penetapan tersangka belum diperiksa sebagai saksi maka KPK kalah. Nah ini kan harus memeriksa saksi dulu orang calon-calon tersangka itu. Jadi ini formalitas lah Indra dan kita tunggu. Dan saya sepil kepada Metro TV, saya juga dapat data tahun 2023 itu ada tambahan haji untuk dari pemerintah Arab 8.000 ternyata dan itu pembagiannya 640 orang untuk haji plus dan sisanya 7.360 itu masuk haji reguler. Nah kalau berdasarkan itu kan ketika tambahan ini 8% diberikan haji plus reguler yang sisanya 92%. Nah, sekarang malah enak itu. Hei, kalian tahun 2023 kalian sesuai undang-undang. Kenapa kemudian tahun 2024 tidak sesuai undang-undang? 50%. Dan itu diduga dijual yang nilainya rata-rata $5.000 sampai lebih lah antara 75 sampai 100 juta. Nah, ini yang sudah gampang sebenarnya Indra kalau memang sebenarnya kemarin segera pemeriksaan saksi dan langsung penetapan tersangka bisa karena itu unsurnya sudah sangat komplit semua alat bukti mungkin bahkan bukan hanya minimal 5 alat bukti sudah ada semua Indra. Oke. Ini menarik saya menindaklanjuti data Anda yang baru ini ya. Jadi di tahun haji 2023 juga ada tambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi yang jumlahnya 8.000 dan itu pembagiannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 2019 tentang haji dan umroh yaitu 92% untuk reguler dan 8% untuk khusus. Begitu kan? Itu sesuai. Kenapa 2024 jauh berbeda dibikin 50-50 pelanggarannya juga jauh tuh harusnya 8% dapat 50%. Apa maksud dari data Anda disampaikan ke KPK ini? Maksudnya apa ini? Apakah 2024 ada sesuatu yang khusus
Karena kalau kita sedikit coba saya sambungkan ya dengan pernyataan dari dari pihak KPK juga yang mengatakan bahwa SK ini masih ditelusuri apakah ada yang memberi arahan terhadap Menak melakukan ini. Itukah arah dari data yang Anda mau sampaikan tadi? Ya betul, mungkin ketika 8.000 tidak terlalu menggiurkan, kira-kira gitu. Dan gara-gara sesuai itu akhirnya saya kena akibatnya Indra. Saya ikut berangkat haji 2023 karena saya masuk cadangan. Kalau waktu itu dibagi 50%, artinya 4.000 aja gitu, mungkin saya tidak berangkat, berangkatnya mungkin 2024. Sebenarnya senang-senang aja, tidak ada masalah. Tapi itu yang intermezzo saja. Tapi yang sebenarnya sederhana begini. Ketika ini pada posisi sudah saya laporkan kepada KPK, termasuk siapa yang menyusun 4 orang. Itu ada staf khusus, ada pejabat eselon 1 bahkan, eselon 2 juga ada, eselon 3 juga ada yang bagian bikin surat keputusan. Nah, 4 orang ini kan tinggal ditanya, kamu usul itu atas inisiatifmu sendiri atau diberi perintah untuk menjadi 50? Karena rasanya kalau mereka mengusulkan 50 nggak mungkin berani, karena undang-undangnya kan 8% seperti tahun 2023 itu. Jadi versi saya, dugaan saya itu ada yang menyuruh bahkan gitu lah. Yang menyuruh siapa? Ya berarti yang atasan mereka juga gitu kan. Lah apakah yang tanda tangan ya kita serahkan pada KPK, kita tunggu Indra. Jadi itu maksud saya. Karena apa? Kemudian rangkaian-rangkaian itu menjadi banyak hal yang dilanggar. Seperti yang katakan, harusnya itu peraturan menteri yang diundangkan di lembaran negara dan setelah mendapatkan verifikasi dari Menteri Hukum. Nah, Menteri Hukum kan pasti melihat, oh harusnya 8%, kenapa ini 50%? Nah karena itu takut tidak disetujui oleh Menteri Hukum HAM, maka dijadikan hanya surat keputusan yang tidak perlu ada verifikasi dari Menteri Hukum HAM gitu. Dan juga sebenarnya saya lebih kejam lagi kalau bicara surat keputusan ini tidak bisa dijadikan dasar untuk pembagian 50-50 karena bentuknya harusnya peraturan bukan surat keputusan. Jadi ini menurut saya ini sudah mensreanya sudah ada gitu. Jadi harusnya selain alat bukti cukup, mensreanya sudah ada. Penetapan tersangka itu mestinya kalau saya ngomong akhir Agustus itu kan maksimal, mestinya minggu depan aja sudah bisa penetapan tersangka. Penggeledahan kan sudah. Nah formalitas minggu depan mestinya meriksa saksi langsung dinaikkan tersangka. Itu untuk menghindari supaya tidak kalah di pra-peradilan. Secara aturan rata-rata selalu mengikuti aturan yang ada seperti di tahun 2023. 2024 jauh berbeda. Ya. Ada data yang Anda sampaikan tadi, kemudian dari pihak KPK juga sempat mengatakan bahwa, saya bacakan saja ya lebih lengkapnya ya. Ini kurang lebih yang disampaikan oleh Asep Guntur Rahayu, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Selasa 12 Agustus ya. Pernyataannya begini, kita harus mencari bukti-bukti lain yang menguatkan dan akan memperdalam bagaimana proses SK yang ditantangani oleh Menteri Agama Yakut ya, itu terbit. Apakah ada yang lebih tinggi dari itu memberi perintah atau bagaimana? Nah itu yang sedang kita dalami. Ini menarik loh, ini dari 2023 Anda menyatakan semuanya rapi sesuai aturan Undang-Undang 8 2019, tapi 2024, tahun 2024 ini tahun yang sangat menarik ya diulas ya. Apakah mungkin ada arahan? Ya, betul. Bang Boyamin, saya ingin tanya begini. Apakah kasus ini bisa mengarah ke seseorang yang profilnya high profile? Sangat bisa, karena rangkaian itu kan sampai misalnya ada yang datang ke Arab Saudi menginginkan tambahan, alasannya untuk haji reguler, karena untuk memotong antrian yang sepanjang 30 tahun lebih. Gitu. Nah, artinya itu kan tanda kutip kan memohonnya kepada pemerintah Arab kan untuk reguler, tapi kok ketika diberi banyak sampai Indonesia dibagi 2. Nah, apakah rangkaian niat jahat itu kalau toh ini menjadi korupsi sudah sampai di saat itu sengaja ngomong aja untuk reguler tapi nanti dalam hatinya sudah sebenarnya mau dibagi misalnya gitu. Nah itu siapa yang berangkat ke sana, high profile yang ke sana itu kan gitu. Jadi ini ya apakah ada yang memberikan arahan pada menteri misalnya gitu. Ya kita lihat ada nggak atasannya misalnya ya DPR kan bisa begitu Indra. Jadi ya itu yang Anda maksudkan itu ini karena ada oknum DPR yang juga memanfaatkan ini semua gitu. Jadi ada oknum yang mengambil keuntungan, misalnya ya membawa familinya atau ada beberapa travel yang dibawa oleh DPR gitu. Ya kita tunggulah dengan berdebat-debat. Saya ini rasanya kalau ngomong atasannya menteri bisa aja diduga memberikan arahan. Ya bisa aja namanya dugaan-dugaan kok dan
saya memang belum punya bukti, tapi bicara dari fakta-faktanya begitu. Faktanya itu rencana permohonan terus sampai di Indonesia bagaimana dan lain sebagainya. Kita lihat itu faktanya dan disambungkan dengan nanti alat bukti sehingga ketahuan mens rea ataupun niat jahat dari pelaku-pelakunya gitu, Indra. Masih. Bang Boyamin, ini mendengarkan penjelasan Anda tadi tentang urutan siapa yang memohon kesalahan. Ini apakah, pertanyaan saja nih, apakah ini bisa mengarah kepada mantan presiden? Ya kalau dalam pemahaman itu, gitu loh. Karena yang mengajukan permohonan presiden saat itu. Tapi apakah justru dia dikhianati oleh bawahannya? Nah itu nanti kita serahkan kepada KPK. Jadi bukan berarti bahwa presiden terlibat, bisa jadi presiden dikhianati oleh bawahannya yang atas kemauan baik untuk mengurangi antrian oleh presiden, tapi kemudian oleh bawahannya atau pelaksananya belum tentu menteri loh ya. Yang bawah lagi misalnya pelaksana, karena saya misalnya yang merancang SK siapa, yang diduga melaksanakan negosiasi dengan travel siapa, itu kan level tingkat bawah, tingkat 3 gitu. Nah itu ya kita serahkan sepenuhnya kepada KPK, ya dibalik apakah menyuruh atau bahkan presiden dikhianati kan gitu. Baik Bang Boyamin, kita nantikan semoga benar-benar KPK sesuai dengan pernyataannya bahwa akan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 ini. Terima kasih Bang Boyamin Saiman, koordinator kita tunggu dari dengan masyarakat. berdebat-debat, Indra. Baik, dari koordinator MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Terima kasih Bang Boyamin, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.